Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan bahasnya tentang transformasi geometri. Ya, apa sih maksud dari transformasi geometri? Ya, transformasi itu artinya adalah perubahan. Nah, geometri itu berarti berhubungan sama titik, garis, bidang. Nah, berarti secara umum transformasi geometri adalah perubahan terhadap suatu titik, garis, atau bidang. Nah, perubahan itu nggak mesti harus berubah bentuk, bisa juga digeser, ya, yang awalnya di sebelah kiri jadi sebelah kanan, ya, atau di atas jadi di bawah. Atau bisa diputar, ya, searah jarum jam atau seberapa derajat. Bisa juga dicerminkan, bisa juga dibesarkan atau dikecilkan. Ya, itu akan kita bahas dalam materi ini, transformasi geometri. Oke, yang kita bahas pertama adalah translasi. Ya, translasi ini artinya perubahan, ya, titik, ya, pergeseran. Jadi hanya bergeser saja. Ya, translasi adalah transformasi di mana semua titik pada bangun datar dipetakan secara garis lurus dalam arah yang sama dan jarak yang sama. Nah, tidak menyebabkan perubahan bentuk geometri. Jadi, translasi disebut masih isometri. Artinya adalah tidak merubah bentuk atau ukuran, ya, hanya pergeseran jaraknya aja. Gitu. Nah, pada bangun datar yang dibentuk, ya, kalau sebelum dicerminkan atau sebelum dipetakan, maka hasilnya adalah sama. Ya, jadi kalau segitiga sama kaki, ya hasilnya juga sama, harus segitiga sama kaki, karena dia hanya merubah titiknya, ya, jadi jaraknya harus sama, gitu. Oke, itu translasi. Nah, bagaimana pengerjaan dalam soalnya? Nah, sebelum itu, kita masuk ke komponen translasi. Nah, komponen translasi terdiri dari vektor kolom. Ya, berarti yang misalkan 4 koma ini dianggapnya H sama K. Nah, H ini mewakili pergeseran secara horizontal, berarti yang mendatar. Nah, terus yang K ini adalah pergeseran secara vertikal. Nah, perlu diingat, untuk pergeseran arah dari kanan dan atas itu bernilai positif, atau tandanya plus. Sedangkan pergeseran dari arah kiri atau ke bawah, itu tandanya negatif. Jadi kalau ada kalimat kiri atau bawah, ingat dia negatif. Ya, kalau kanan dan atas dia ditambah. Oke, kita lanjutkan. Nah, misalnya kita ada contohnya nih. Tentukan bayangan titik A 5,2 oleh translasi T min 3,4. Terus yang B, tentukan bayangan dari min 2,3 oleh translasi T 5,6. Oke, nah, kita kerjakan dulu mulai dari yang A. Ya. Kita kerjakan yang A ini. Yang A itu titik awalnya berapa? Titik awalnya dia adalah 5,2. Terus dia ditranslasi oleh titik berapa translasinya? Translasinya adalah min 3,4. Min 3,4. Ya, sebentar, min 3,4. Nah, berapakah hasil bayangannya? Nah, kayak bayangannya berarti tinggal kalian tambahkan. Ya, berarti yang 5 ditambah min 3, kan? Terus yang 2 ditambah 4. Maka hasilnya adalah aksen sama dengan 5 tambah min 3 berarti 2, 2 tambah 4 berarti 6. Nah, coba kita gambar dalam koordinat kartesius. Ya, anggap ini sumbu Y-nya, ya, dan ini sebagai sumbu X-nya, ya. Yang mendatar ingat sebagai sumbu X, terus yang vertikal itu sumbu Y. Ini X, ini Y. Sekarang kita ambil dulu titik yang awal, yaitu 5,2. Kita geser, ini kan tengah-tengah 0. Kita geser sejauh 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5, terus dia 0,2. Berarti naik ke atas nih. Nah, berarti ini titik A awal. Nah, titik A ini digeser sejauh berapa? Min 3,4. Kalau min 3, berarti arahnya kembali ke kiri. Negatif. 1, 2, 3. Gitu. Nah, ini 4-nya positif, berarti ke atas. 1, 2, 3, 4. Nah, ini berarti titik siapa? Aksennya. Berapa koordinatnya? Ini koordinatnya berarti berapa? 2. Ya, di sini berarti tambahin lagi. Berarti di sini berapa? 6. Berarti koordinatnya berapa? 2,6. Jadi secara gambar hasilnya sama dengan secara hitung manual. Ya, dengan cara ditambah masing-masing. Ya. Oke, sekarang kita yang B.
Kita kerjakan yang B, itu yang B titik awalnya adalah min 2 sama 3. Nah, kita mau translasi dia dengan translasi sejauh 5,6. Ya, berarti berapa hasilnya? B aksen sama dengan, berarti yang atas ditambah min 2 tambah 5, 3 ditambah min 6. Maka hasil dari B aksennya adalah min 2 tambah 5 berarti berapa? 3. 3 tambah min 6 berarti min 3. Maka jawabannya adalah 3, min 3. Nah, kalau kalian gambar pasti hasilnya sama. Ya, silakan dicoba di rumah dengan cara gambar. Ya, seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke rumus inti dari translasi. Ya, jadi misalkan ada titik di sini P, X, Y, terus di sini digeser sejauh H sama sejauh K. Maka rumusnya adalah tinggal X plus H, Y plus K. Gitu ya. Jadi S aksen adalah X plus H, Y aksen adalah Y plus K. Ini ingat ya. Rumus dari si translasi. Nah, sumbu X-nya diwakili oleh si garis, oleh translasi H. Nah, sumbu Y-nya vertikalnya oleh si K. Ya, jadi yang hanya vertikal, K-nya hanya horizontal, K-nya vertikal. Tuh, ya ini rumus dari translasi, tinggal kalian tambah saja. Oke, ini ada contoh. Sekarang 3 titik ya sekaligus. Nah, diketahui P-nya min 3,7, Q-nya 3,2, R-nya min 6,2 adalah titik-titik segitiga PQR. Nah, jika segitiga PQR ditranslasi menjadi segitiga P aksen, Q aksen, R aksen, dengan translasi ingat, 4 ke kanan, berarti plus. 3 satuan ke bawah. Nah, ini ada kalimat ke bawah, berarti negatif. Tentukan koordinat P aksen, Q aksen, dan R aksen. Ingat ya, berarti kita buat dulu translasinya. Itu kan dia 4 ke kanan, berarti 4-nya positif. Terus 3 ke bawah, berarti 3-nya negatif. Nah, ini translasinya. Baru kita cari bayangannya, atau cari hasil dari pergeserannya. Berarti P-nya awalnya adalah, P-nya adalah awalnya min 3,7. Ya, P-nya awalnya min 3,7, terus ditranslasi oleh 4 min 3. Ya, terus Q-nya awalnya adalah 3,2. Ya, terus dia ditranslasi oleh titik berapa? Translasinya 4,3 juga. Nah, terakhir R-nya adalah min 6,2. Dia ditranslasi dengan yang sama 4,3. Nah, berarti jawabannya adalah P aksen. P aksen berarti tinggal min 3 tambah 4. Tulis di sini. Min 3 tambah 4, terus 7 tambah min 3. Gitu kan? Nah, tulisannya Q aksennya 3 ditambah 4, 2 ditambah min 3. Ya. Nah, yang terakhir R aksennya min 6 ditambah 4, min 2 ditambah min 3. Nah, berarti P aksennya berapa? Min 3 tambah 4 berarti 1. 7 tambah min 3 berarti. Terus Q aksennya berapa? Q aksennya adalah 3 tambah 4, 7. 2 tambah min 3 berarti min 1. Ya. Terus R aksennya adalah min 6 tambah 4 berarti min 2. Min 2 tambah 3 berarti min 5. Ya. Ini adalah titik dari P aksen, Q aksen, dan R aksen. Oke, kita dapat titik awalnya sama titik bayangannya setelah ditranslasi. Nah, kalau digambar seperti apa nih? Sekarang sudah Bapak buat gambarnya, nah kita lihat. Nah, ini titik awalnya. Ya, jadi yang awal tadi min 3,7, ya, dengan awalnya min 3,7. Ya, jadi berapa di sini tadi? Nah, jadi 1,4. Nah, jadi gambar tetap sama, yaitu segitiga. Ya, jadi awal segitiga, ini PQR, jadi ini P aksen. Panjang PQ sama dengan panjang P aksen, Q aksen. Ya, panjang Q aksen, R aksen sama dengan panjang Q sama R. Ya, jadi translasi hanya pergeseran titik, tidak merubah bentuk dan tidak merubah jarak. Ya, jadi jaraknya tetap sama. Oke, itu contoh soal dari translasi yang titik. Nah, sekarang kita masuk nanti notasi pemetaan tadi ya. Serah sama aja ya. X aksen, Y aksen hasilnya apa tadi? X plus H tambah sama dengan X plus H sama Y plus K.
Ya, terus berarti X aksen sama Y aksen dipecah menjadi XY sama plus HK menggunakan ini matriksnya. Penjumlahan matriks ya udah tinggal jumlahkan aja masing-masingnya. Elemen yang seletak X tambah H, Y tambah K. Ya, untuk notasi pemetaan tadi kita di X, Y ditranslasi oleh HK, maka jadinya X aksen sama Y aksen. Dari mana? Tinggal kalian tambah X tambah H, terus Y tambah K. Nih, ya, ini persamaan matriksnya. Ya, tadi juga di awal. Nah, secara umum, suatu garis, ya, jadi kan kalau persamaan garis itu kan rumusnya Y sama dengan MX plus C, gitu. Ya, ini. Tapi juga ada yang belum ada persamaan garisnya. Ada juga titik, misalkan X1, Y1, ya. Terus yang kedua X2, Y2. Nah, ingat nggak pas SMP disuruh buat persamaan garis jika diketahui dua buah titik. Ya, rumusnya apa? X. Ya, rumusnya adalah, nih, kalau ada yang kayak gini, diketahui dua titik, nah, rumusnya adalah X min X1, ya, per X2 dikurang X1 sama dengan Y min Y1 per Y2 dikurang Y1. Nah, ini rumus dari persamaan garis jika nanti di soalnya belum diketahui persamaan garisnya. Ada juga, tapi diketahui dua buah titik. Nah, jika ada dua buah titik, bisa dibuat persamaan garis dengan rumusnya seperti ini. X min X1, ini X1, X2, Y2. Gitu. Ya. Sekarang dianggapnya sudah ada, ya, yaitu rumusnya apa? Y sama dengan MX plus C. Nah, kalau ada garis ditranslasi oleh THK, maka bayangannya menjadi Y min K sama dengan MX min H plus C. Ya, jadi tinggal Y min K, MX min H plus C dinyatakan dalam bentuk minus pemetaan gini. Ya, Y sama dengan MX plus C ditranslasi oleh HK, maka jadinya Y min K sama dengan MX min H plus C. Ya, jadi ingat, berarti yang Y dikurang K, yang M-nya atau X-nya dikurang H. Ya, oke, sudah. Ini rumusnya dari si translasi sebuah garis atau persamaan garis. Nah, ini contohnya. Tentukan persamaan garis, bayangkan setiap kurva berikut. Ya, ini kita ambil yang A ini. Ya, garis L-nya adalah 5X. 5X ditambah 3Y sama dengan 15. Nah, ini akan ditranslasi oleh T-nya berapa? Min 2,3. Ya, berapakah hasilnya? Tadi kan dibilang, kayak kalau ini berarti kan H sama K. Maka kalau mau jadinya berarti berapa? X min H sama Y min K. Gitu. Nah, tinggal kalian ganti ini 5 berarti X min H. H-nya berapa di situ nih? H-nya min 2, berarti dikurungin jadi min 2 gitu ya, ditambah 3. Y-nya berapa? Y min K. K-nya berapa? K-nya 3. Gitu. Ditutup. Nggak usah ditutup lagi. Sama dengan 15. Tinggal kita hitung nih, 5 kali X jadinya 5X. Min kali min kan plus. Ya, jadi 2 kali 5 jadinya plus 10. Gitu. 3 kali Y berarti 3. Y, 3 kali min 3 berarti min 9. Sama dengan 15. Nah, 5X, 3Y-nya ditulis duluan. Nah, 10 kurang 9 berapa? 1. Sama dengan 15. Berarti jadinya 5X plus 3Y sama dengan 15 min 1. Berarti jadinya 5X tambah 3Y sama dengan 14. Nah, ini apa? Translasi dari sebuah persamaan garis atau sebuah garis. Oke, ya itu jadi kita sudah bahas titik sama garis. Untuk bidang, tadi kita maksudnya bidang tuh yang segitiga. Ya, segitiga itu ternyata bisa ditranslasi, ya nanti juga bisa dicerminkan jadi terbalik ya. Nah, nanti kita bahas di selanjutnya. Nah, untuk translasi, ya kita sudah bahas ya rumus cara pergeserannya dari titik, garis, dan bidang. Nah, kalau persamaan garis ingat tadi ya, X min H sama Y min K. Jadi X-nya ganti sama X min H, Y-nya ya aksennya jadi Y min K. Nih ya, X min H, nih karena di sini hanya min, jadi sini tambahin min, jadi min tambahin jadi plus. Tuh. Oke, sudah. Nah, setelah kita bahas translasi, ya, ada juga yang namanya nanti kita bahas selanjutnya, yaitu apa? Refleksi. Ya, refleksi ini artinya adalah pencerminan. Ya, nah kalau pencerminan ya harus diperhatikan seperti ini. Lihat, pada transformasi pencerminan,
dapat disimpulkan seperti berikut. Yang pertama, ya, semua titik pada gambar dipindahkan menurut suatu garis yang tegak lurus terhadap garis yang tetap. Ya. Segitiga dan bayangannya berjarak sama terhadap garis harian. Nah, kedudukan gambar berubah tanpa terjadi perubahan panjang sisi atau ukuran sudut serta luas. Ya, hanya perubahan gambar, tapi panjangnya, sudutnya tetap sama. Nah, transformasi seperti render disebut dengan refleksi atau pencerminan. Nah, panjang, sisi, besar, sudut, dan bentuk segitiga tidak berubah oleh transformasi itu. Ya. Oke, nih, hanya di balik aja B-nya di sini jadi di sini. Ya, cermin. Ya, kalau kalian ngaca ya atau bercermin, kan suka terbalik ya, kita angkat tangan kanan aslinya di cermin tangan kiri, nah sama ya, tapi kan tangan kamu juga panjangnya tetap sama antara yang di cermin sama yang asli, nggak mungkin beda ya, kalau beda jadi serem. Nah juga sama nih ya, jadi tetap sama. Oke, panjang BC tetap sama dengan panjang BC ya, B aksen C aksen, panjang AB sama dengan panjang A aksen B aksen, jadi tidak berubah ya. Kalau garis yang tetap ini garis tetap nih, tidak berubah ya. Ternyata jaraknya tetap sama. Ini ke sini sama, ini ke sini juga sama. A ke P sama, P ke A sama ya. Artinya adalah terhadap acuannya tetap sama jaraknya. Oke, itu pencerminan. Nah, untuk pencerminan ada banyak rumus yang harus kalian ingat atau dihafal ya. Nah, kalau translasi cuma satu rumus, itu tinggal ditambah aja. Nah, kalau pencerminan harus kalian ingat dan dihafalkan. Jadi MTK itu harus bisa 2, ya. Hafalan bisa, terus mengerjakan soal juga harus bisa, pemecahan masalah. Jadi nggak mungkin juga kita nggak hafal rumus, ya. Jadi harus hafal semua rumus, ya. Kalau ada yang bilang MTK nggak bisa lah kalau nggak hafal rumus, emang iya, ya. Karena di matematik rumusnya cukup banyak. Ya, jadi rumusnya harus dihafal. Kalau kalian bisa ngerjain tapi nggak hafal rumus juga percuma, ya. Makanya otak kiri sama kanannya harus dijalanin, ya. Harus dalam hafalan, harus kuat juga dalam pemecahan masalah, ya. Jadi nggak cuma rumus, tapi cara ngerjain juga harus tahu. Nah, ini salah satu materi yang banyak rumusnya, ya, jadi harus diingat. Nah, untuk yang pertama, yang kita bahas adalah refleksi terhadap garis X sama dengan H, Y sama dengan K, ya. Sekarang kita bahas dulu yang garis X sama dengan H. Nanti H sama K-nya ini berupa angka, ya. Jadi kalau ada misalkan titik, terus digeser direfleksi terhadap X sama dengan 2, misalkan, nah berapakah hasilnya? Atau rumusnya ternyata bisa dibuat seperti ini. Ini jadi H ya di sini. Nah, misalkan X sama dengan H, misalkan titik awalnya adalah X, Y. Jika dia direfleksi, nah kalau translasi simbolnya kan T. Nah, kalau refleksi simbolnya adalah M, ya. MX, berarti bayangan X-nya adalah 2H min X, Y. Jadi rumusnya 2 dikali apa ini namanya? Angka ininya, H-nya, nah dikurang X, baru koma Y. Jadi Y-nya nggak berubah. Yang berubah hanya X-nya. Kalau X sama dengan H, yang berubah X-nya. Y sama dengan K, berarti K-nya, Y-nya yang berubah. Ya, tinggal apa? 2 dikali H, dikurang X, Y. Nah, ini rumus dari matriksnya. Ya, min 1, 0, 0, 1, X-nya ditambah 2, H, 0. Ya, ini rumus matriksnya. Nah, ini hasilnya seperti ini. 2H min X, Y. Nah, gimana kalau dia direfleksi terhadap garis Y sama dengan K? Ya, jadi ini rumus pertama ditulis. Yang pertama. Ini yang kedua. Ya, jangan lupa dicatat. Y sama dengan K. Berarti S aksen sama dengan X. Nggak berubah. Nah, yang berubah adalah si Y aksennya, yaitu 2K min Y. Nah, kalau ada titik X, Y, terus dia direfleksi oleh K, maka dia jadinya X, 2K min Y. Nanti K-nya berubah angka. Jadi Y-nya. Kalau Y sama dengan K. Ya. Oke, kita langsung ke contoh soal. Ya, biar langsung paham. Di sini ada diketahui segitiga ABC dengan 4,6, B-nya min 5,2, C-nya min 3,4. Tentukan bayangannya. Ya, jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2 sama Y sama dengan min 2. Kita mulai dari yang A dulu ya. Garis X sama dengan 2. Titik awalnya adalah 4,6. Dia direfleksi oleh MX sama dengan 2. Nah, berarti tadi apa rumusnya? 2H min
X, Y. Jadi yang berubah hanya si X-nya, Y-nya nggak berubah. Berarti jadinya berapa? Berarti jadinya A aksen ya, A aksen. Hasilnya berapa? 2H. Nah, H-nya di sini adalah ini nih, 2. Berarti 2 dikali 2. Gitu. Oke, tapi jangan deh. Yang itu kita bedain warnanya aja. Ya, ingat ya, ini warna merah. Nih, ini berarti H-nya. Nah, berarti 2 dikali 2. Nah, baru kita hilangin lagi ke warna biru. Biar ingat, maksudnya merah itu berarti H-nya. 2 kali 2 dikurang X-nya berapa? X-nya 4. Ya. X itu titik awalnya berapa di sini? 4. Nah, Y-nya berubah nggak? Tetap. Nah, berarti jawabannya adalah A aksen sama dengan 2 kali 2, 4. 4 kurang 4 berarti 0,6. Ini bayangannya setelah direfleksikan terhadap garis X sama dengan 2. Ya, gampang kan? Yang penting hafal rumusnya aja. Nah, ini berarti B. Titik B itu awalnya adalah min 5,2. Min 5,2. Berarti M X-nya sama 2 juga di sini kan. Pertama tadi rumusnya 2H min X, Y. Berarti jadinya B aksen ya. B aksen sama dengan berapa tadi? Nah, ini kan rumusnya 2H. H-nya berapa sekarang? Hanya tetap sama 2. X-nya yang beda, yaitu min 5. Berarti jadinya 2 dikali 2 dikurang min 5. Ingat ya, dikurang min 5. Kan rumusnya dikurang. Nah, di sini udah min lagi 5-nya. Ya, dikurungin lagi. Tuh, nggak usah bingung. Y-nya berubah nggak? Nggak, tetap. Maka jawaban B aksennya adalah 2 kali 2, 4. Min ketemu min jadinya plus 5 tambah 4 berarti berapa? 9. 9,2. Ya. Yang terakhir, C-nya. Berarti berapa? Titik awalnya min 3, min 4. Nah, terus dia di apa? Ini kurang panahnya lupa ya. Dia direfleksi oleh MX sama dengan 2 juga. Berapakah bayangannya? Rumusnya adalah 2H min X, Y. Taruh ya, kurang bagus. 2H, Y. Berarti jadinya adalah C aksen sama dengan 2H. Berarti 2 dikali 2. Sama kayak yang atas intinya kan. Karena kan X-nya sama. 2,2 dikurang min 3. Nah, Y-nya nggak berubah, tetap min 4. Maka hasilnya adalah 2 kali 2, 4. 4. Min ketemu min 3, jadi plus 3. Berarti 4 tambah 3 berarti 7. Berarti C aksennya adalah 7, min 4. Nah, ini masuk refleksi sebuah titik terhadap garis X sama dengan H. Atau di sini soalnya adalah X sama dengan 2. Ya, cukup mudah. Karena kita coba kerjakan yang B. Ya. Tapi Bapak jelaskan satu aja. Karena kan seluruh konsepnya sama. Tuh, ya. Kita coba kerjakan yang titik P-nya ya. Ntar QR-nya kalian catat lagi di buku catatan kalian. Kita kerjakan yang B. Sekarang garis Y-nya sama dengan min 2. Ya, kita kerjakan yang A dulu. Titik A-nya awalnya berapa? Awalnya dia sama tadi 4,6. Cuman sekarang direfleksikan oleh garis M, Y sama dengan berapa? Min 2. Ya, berarti rumus A aksennya adalah apa? X-nya kan nggak berubah, tinggal 2K min Y. Gitu. Ya, berarti jadinya berapa? A aksen sama dengan, ya, A aksen berapa tadi? X-nya kan nggak berubah, tetap 4. Ya, tetap 4. Nah, terus berarti yang bawahnya berubah, 2K. Ya, di sini K-nya adalah berapa? Nih, K-nya adalah min 2. Kita bedain warnanya ya, biar ingat. Nah, ini K-nya, ya. Ini juga K. Kita kasih warna hijau ya. Berarti 2K. K-nya min 2, berarti 2 dikali min 2. Dikurang Y. Y-nya berapa? 6. Jangan hijau lagi. Kita balik lagi ke hitam. Nah, 2 min 2 min 6. Ya, kan rumusnya 2K min Y. 2 dikali K-nya berapa nih? Min 2. 2 kali 2, min 2, min 2. 2 kali min 2 sana min 4. Nah, Y-nya berapa di sini? Nah, ini Y-nya berapa? 6. Yang dikurang 6. Maka hasilnya adalah
A aksen sama dengan 4,2 kali min 2 min 4. Min 4 min 6 berarti min 10. Seperti itu. Ya. Ini yang terhadap garis Y sama dengan min 2. Ya. Kalau terhadap garis Y, maka X-nya nggak berubah. Yang berubah adalah Y-nya dengan cara apa? 2K min Y. Kalau terhadap garis X sama dengan 2, yang berubah adalah X-nya 2H min X. Y-nya tetap Y. Nggak berubah. Nah, untuk titik BC-nya, kalian kerjakan sendiri di catatan kalian. Ya, karena udah dijelasan konsepnya, yang ini udah cukup banyak. Harusnya sudah paham. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi kan sudah terhadap garis X sama dengan H atau sama dengan Y sama dengan K. Nah, sekarang terhadap sumbu X dan Y. Kamu lihat di sini. Ini kan sumbu X. Ya, kalau terhadap sumbu X, ingat gampang banget di sini. X-nya tetap X, yang berubah adalah Y-nya. Yang awalnya plus jadi min. Ya kenapa? Karena kan jaraknya di sini tetap sama. Ya hanya dicerminkan terhadap sumbu X. Berarti yang berubah adalah si Y-nya. Jadi negatif. Ya kenapa? Yang awalnya positif pindah ke bawah jadi negatif. Makanya di sini rumusnya dikasih min. Nah, kalau terhadap sumbu Y, ini sumbu Y ya. Nah, lihat sumbu Y. Ini kan X-nya sudah di kanan. Ya. Nah, ini juga Y-nya kan udah aman. Positif di sini. Nah, yang masing-masingnya X-nya yang dari kanan pindah ke kiri. Makanya di sini X-nya dikasih min. Makanya rumusnya adalah min X, Y. Jadi kalau terhadap sumbu X, berarti Y-nya dikasih min. Kalau terhadap sumbu Y, berarti X-nya yang dikasih min. Saling berkebalikan. Ya, cukup mudah jadi rumusnya untuk yang sumbu X dan sumbu Y. Ya, tapi jangan kebalik. Makanya aku bilang tadi, ya jangan sampai lupa rumusnya. Kalau sudah lupa jadi salah semua. Nah, kalau bentuk matriksnya, ya bentuk matriks dari sumbu X adalah 1, 0, 0, min 1. Jadi di sini dikasih min 1 nih di sini. Nah, maka hasilnya adalah tadi X, min Y. Nah, kalau terhadap sumbu Y, yang min 1-nya di atas pojok kiri sini, min 1, 0, 0, 1 dikali X, Y, maka hasilnya adalah min X, Y. Itu. Kalian bebas, mau ngapalin ininya boleh, atau ininya juga boleh. Intinya semuanya juga harus kalian kuasain dalam bentuk ingatan atau hafalan. Nah, nanti baru step pengerjaannya digabung. Ya, jadi harus bisa antara otak kiri dengan kanan. Ya. Sumbu X yang awalnya X, Y jadi X, min Y. Terhadap sumbu Y yang awalnya X, Y jadi min X, Y. Oke. Nah, ini kita langsung ke contoh soalnya. Diketahui segitiga ABC ya dengan A-nya min 2,4, B-nya 5,6, dan C-nya 7,2. Tentukan koordinat bayangan ABC oleh sumbu X. Ya, cukup mudah kan di sini. Di sini A-nya, ya, kita kerjakan yang A dulu. Titik A-nya itu adalah min 2,4, ya kan? Terhadap apa? Sumbu X. Ingat, kalau sumbu X, jadinya apa tadi? Ya, X, min Y. Nah, berarti jawabannya A aksen adalah X-nya tetap min 2, maka Y-nya kamu kasih min, jadi min 4. Ya, cukup mudah kan? Terus yang B-nya, agak ngelik nih, ntar. B aksen, nah berapa? Kok B aksen? B dulu. B-nya berapa? 5,6. Terhadap sumbu X, apa rumusnya? X, min Y, berarti tidak berubah. Maka X-nya nggak berubah, berarti yang berubah hanya Y yang dikasih min. Berarti jawabannya berapa? 5, min 6. Ya, kalau kalian mau langsung nggak apa-apa. Ya. Ini Bapak lagi jelasin dulu biar paham semua. Terus titik C-nya berapa? 7,2. Terhadap apa? Terhadap sumbu X. Ini juga sama ya, sumbu X lupa ditulis. Jadi berapa rumusnya? X, min Y. Maka hasilnya adalah, oh ini kok aksen sih? Ntar. Ya. Ini berarti harus B aksen, maaf. Ini B aksen, nah ini C aksen jadi berapa? X, min Y. X-nya tetap 7. Y jadi min 2. Tuh, ya. Oke, ini bisa kan yang A. Sekarang kita coba yang B. Yang B titiknya berbeda juga, PQR ya. Titik P-nya berapa awalnya? 8, min 3. Terhadap apa? Terhadap sumbu Y. Kalau sumbu Y, berarti rumusnya tadi apa? Min X, Y. Berarti X-nya dikasih min, Y-nya tetap. Berarti jadinya P aksen sama dengan X-nya kasih min. X-nya berapa di sini? Awalnya 8. Jadi berapa min 8? Y-nya berapa min 3? Tetap min 3. Nah, terus
Q-nya, titik awal Q-nya berapa? 1,3. Nah, ini terhadap sumbu Y. Berarti apa? Min X, Y. Sama dengan, berarti berapa Q aksennya? Nah, Q aksennya tinggal kalian, yang X-nya kasih min, berarti sini X1 jadi min 1. Y-nya tetap 3, ya udah, berarti 3. Itu min 1,3. Tuh. Oke, yang terakhir adalah R-nya. R-nya berapa? Min 3, min 5. Nah, coba min 3, min 5 terhadap sumbu Y. Sumbunya berarti min X, Y. X-nya dikasih min. Berarti titik R aksennya adalah, kan rumusnya min X, berarti min ketemu X-nya min 3. Nah, gitu ya. Y-nya tetap min 5. Maka hasilnya adalah R aksen sama dengan min ketemu min jadi plus. Jadi 3 min 5. Selesai. Ya, bisa ya. Jadi kalau ini pengertian dari refleksi sebuah titik. Oke. Ya, jadi ini udah kita bahas tadi terhadap sumbu X sama dengan H, Y sama dengan K, dapat 2 rumus. Sekarang dapat lagi sumbu X sama sumbu Y. Nah, udah ada 4 rumus yang harus kalian ingat. Nah, ada lagi 2 lagi yang harus kalian ingat juga nih. Ya, kita masuk ke refleksi terhadap sumbu Y sama dengan X, Y sama dengan min X. Ya, jadi sekarang yang ini sebenarnya yang 1 2 ini sudah dibahas kan tadi ya. Terhadap sumbu X hasilnya adalah X, min Y. Terhadap sumbu Y jadinya min X, Y. Jadi ini udah kalian pelajaran tadi di menit sebelumnya. Ya, Bapak langsung ke kolom ke baris ketiga. Baris ketiga sama baris keempat ya. Baris 3, baris 4. Jika titik direfleksikan oleh sebuah garis Y sama dengan X, nih Y sama dengan X, maka hasilnya adalah yang awalnya X, Y jadi Y, X. Artinya apa? Tinggal kalian balik. X jadi Y jadi X. Ingat ya, cukup mudah kan? Tinggal dibalik saja. Udah. Berarti kalau sudah, tinggal yang pada garis Y sama dengan min X. Nah, sekarang garis Y sama dengan min X. Hampir sama dengan yang atas sebelumnya. Sama-sama dibalik X jadi Y jadi X. Tapi jangan lupa dikasih tanda min. Nah, kalau di sini dikasih min, maka jadinya min Y, min X. Ya, jadi perubahan titik X, Y jika direfleksikan oleh garis Y sama dengan min X, maka hasilnya adalah min Y, min X. Ya. Jadi harusnya bisa gitu ya antara semua rumus yang ini, karena cuma dibolak-balik aja. Ya, cuma dikali, cuma dikurang. Nah, rumusnya. Ya, ini tadi sumbu Y sama dengan X. Yang awalnya X, Y jadi Y, X. Kalau Y sama dengan min X jadinya yang awalnya X, Y jadi min Y, min X ini. Ya. X aksen jadi Y, Y aksen jadi X. X aksen jadi min Y, Y aksen jadi min X. Ini ya, persamaan aljabarnya juga harus diingat. Ya, itu tadi aja. X jadi Y jadi X. X jadi min Y jadi min X. Jadi min X. Gitu. Ya. Sekarang kita langsung ke contoh soal. Diketahui koordinat A-nya min 5,1, B-nya 1,6. Jika A dan B masing-masing bayangan dari A dan B oleh garis Y sama dengan X. Tentukan koordinat AB. Nah, terus tentukan persamaan garis yang melalui AB dan persamaan garis yang melalui A aksen, B aksen. Nah, kita lihat ya. Yang B nih ya, agak bingung. Kita cari dulu persamaan garisnya. Oke, kita kerjakan dulu yang A di sini aja ya. Kan titik awalnya itu adalah A-nya ya. Min 5,1. 5,1. Terus dia direfleksikan terhadap apa? Garis Y sama dengan X. Kalau Y sama dengan X tadi jadi apa? Tinggal dibalik. Ya, jadinya yang awalnya X, Y jadi Y, X. Nanti kalian balik berarti ini jadi YX. Maka jawabannya adalah A aksen sama dengan 1, min 5. Tinggal dibalik aja. Tuh. Ya. Terus yang B-nya. Awalnya B-nya berapa? 1,6. Terus direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Maka jadinya adalah YX dibalik. Maka jadinya B aksen sama dengan 6,1. Selesai. Itu. Ya. Bisa ya. Nah, yang B-nya, kalian suruh nyari persamaan garisnya. Sedangkan persamaan garisnya belum ada. Nah, makanya aku bilang tadi, ya, ingetin persamaan garis, rumus persamaan garis. Jika misalkan ada titik A, X1, Y1, ya kan? Terus titik B, X2, Y2,
Maka rumus persamaan garisnya adalah X dikurang X1, X2 per X1 sama dengan Y min Y1 per Y2 dikurang Y1. Tuh, ya. Sekarang kita lihat ke contoh soalnya. Ini rumusnya nih, cara membuat persamaan garis. Dari titik A-nya adalah berapa? Titik A-nya tadi lupa. A-nya min 5,1 sama 1,6. Min 5,1 sama titik B-nya adalah berapa? 1,6. Ya, ingat ya, min 5,1 sama 1,6. Ini berarti X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Kita buat persamaan garisnya dulu. Persamaan garisnya berarti X dikurang X1 per X2 dikurang X1 sama dengan Y min Y1 per Y2 dikurang Y1. X dikurang, X1-nya berapa? X1-nya ini adalah min 5. Berarti dikurungin. Nah, kan? Terus, per X2 dikurang X1. X2-nya berapa di sini? 1. X1-nya adalah min 5. Berarti 1 dikurang X1-nya min 5. Nah, gitu. Sama dengan Y min Y1. Y1-nya berapa di sini? Y1-nya adalah 1. Terus ini 1 per Y2 dikurang Y1. Berapa Y2-nya? 6 dikurang 1. Wah, kurang bagus. Nah, kalau sudah, tinggal dihitung aja. X min 5, jadi X ditambah 5. X tambah 5, ya kan? Per 1 min 5, jadi 1 tambah 5. Ini jadi Y min 1 per 6 kurang 1 berarti 5. Ya, jadi hasilnya adalah X plus 5 per 6 sama dengan Y min 1 per 5. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kalian kali silang. Ya, ini ke sini, ini ke sini. Berarti jadinya adalah 5 buka kurung X plus 5 dan 6 dikali Y min 1. Nah, maka hasilnya 5X ditambah 25, ya kan dikali pelangi. Sama dengan juga sama kali pelangi. 6Y min 6. Maka jadinya berapa nih? Kita kelompokin. Yang X sama Y kita deketin. 5X min 6Y sama dengan min 6 min 25. Nah, berarti jadinya berapa? 5X min 6Y sama dengan min 31. Ini persamaan AB ya, sebelum direfleksi. Oke? Sudah? Nah, jadi hasilnya 5X min 6Y sama dengan min 31. Ini persamaan AB. Nah, kalau kalian mau nyari, misalkan dicari lagi ya. Tadi kan soalnya adalah disuruh mencari lagi persamaan garis A aksen B aksen ya. A aksen B aksen sama, nah aksen B aksen tadi berapa hasilnya? Aksen B aksen hasilnya adalah tadi 1,5 sama 6,1. 1,5 sama 6,1. Nah, nanti tinggal kalian jadiin ini X1, Y1, ini X2, Y2. Nah, ini dengan cara yang seperti ini, akan nanti didapat X-nya, gitu, persamaan garisnya ya. Nah, kalau mau dicoba, boleh, nggak apa-apa. Ini berarti jadinya X min X1, ya kan? Per X2 dikurang X1, rumusnya ya. Y min Y1 per Y2 dikurang Y1. Ini dipakai jika dalam menyerap persamaan garisnya, ya. Kalau sudah ada sih lebih enak. Berarti ini jadinya X dikurang X1-nya adalah, ini X1-nya adalah 1 di sini kan? X2 dikurang X1. X2-nya berapa di sini? 6. 6 dikurang 1, ya kan? Sama dengan Y min Y1. Berapa Y1-nya? Y1-nya 5. Berarti Y dalam kurung min 5. Per Y2 kurang Y1. Y1 dikurang min 5. Nih ya. Y2-nya kan 1. Y1-nya min 5. Sip. Udah. Berarti jadinya nih X min 1 per 5. Ya kan? Ini jadi Y plus 5 per
1 tambah 5. Maka jadinya X min 1 per 5 sama dengan Y plus 5 per 6. 3 kali silang. Maka jadinya adalah 6 buka kurung X min 1. Tinggal nanti kali silang, 6-nya kali X min 1, 5-nya kali Y plus 5 sama dengan 5 Y plus 5. Nah, maka jadi tinggal kali ulangi kita itu jadi 6X min 6 sama dengan 5Y plus 25. Sip. Nah, tinggal kalian kelompokin. Jadinya 6X, ya. Ini jadi 6X. 5Y jadi min 5Y. Jadinya 25 ditambah, ntar nih, 25 ditambah 6. Maka hasilnya adalah 6X min 5Y sama dengan 31. Ya, ini. Kalau tadi A, B-nya 5X min 6Y sama dengan min 31, nah sekarang aksen B aksennya adalah 6X min 5Y sama dengan 31. Ya, jadi ingat ya, ini cara membuat persamaan garis jika dikalikan dua buah titik. Sudah diajarkan di SMP. Oke? Masa kita cukup sampai sini. Ya, 2 subbab kita bahas, yaitu tentang translasi dan rotasi. Kalau translasi berarti ditambah, ya, atau digeser, maksudnya tinggalkan geser saja. Nah, kalau refleksi, ada 6 yang harus kalian ingat, ya, yang harus kalian hafal, ya. Ada garis X sama dengan H, terus Y sama dengan K, ya, ini rumus, ya, 2 rumus yang pertama. Terus ini selanjutnya adalah tadi sumbu X sama sumbu Y, jadi ada 2 lagi, ada 4 rumus. Nah, terus ada lagi 2, yaitu adalah terhadap garis Y sama dengan X, sama dengan, terus Y sama dengan min X. Jadi ada 6 rumus, ya, ini yang harus kalian hafal. Refleksi. Oke, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.